Mas sayang, saya sudah melakukan banyak tips-tips di channel ini. Saya sudah melakukan banyak hal, tetapi kok belum terwujud-wujud ya? Kok belum tercapai apa yang aku inginkan? Apa ada yang salah? Yang mana yang salah? Yes, mungkin Anda belum memperhatikan hal-hal berikut ini. Simak video ini sampai selesai, ini penting banget. Hai, selamat datang kembali di channel ini. Saya ucapkan terima kasih telah hadir kembali dan jangan lupa teman-teman bisa tuliskan doa di komentar ya, agar diaminkan oleh puluhan ribu viewer ini. Insya Allah nanti kalau di scroll sambil amin 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 diaminkan oleh puluhan ribu viewer ini, insya Allah akan cepat terwujud. Nah, pada kali ini saya akan membahas satu topik di mana ini adalah hal yang penting sehingga teman-teman bisa mengetahui lebih detail dan lebih jelas, dan semoga impiannya teman-teman bisa segera terwujud semuanya. Amin. Nah, mungkin Anda mengalami ya, banyak melakukan teknik-teknik di channel ini tapi kok belum berhasil, kenapa belum terwujud ya. Oke, saya akan jelaskan langsung to point ya. Yang pertama adalah bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan ya, bagaimana hubungan Anda dengan Allah. Jadi Anda harus memperhatikan hal ini dulu ya. Jadi bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan Anda. Karena segala sesuatu terwujud kalau tanpa kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, maka tidak bisa terwujud ya. Segala sesuatu yang dunia. Jadi ini Anda, ini kamu, bagaimana koneksimu dengan Tuhan. Coba kamu cek apakah kamu sudah melakukan apa yang Tuhan kepingin, atau malah kamu masih melakukan hal-hal yang Tuhan nggak kepingin, yang dilarang Tuhan kamu lakukan, maksiat dan sebagainya, masih seperti itu. Ya jelas aja doanya nggak dikabulkan, doanya nggak didengar. Ibaratnya gini deh, kamu misalkan kerja di suatu tempat, bosmu melarang ini dan kamu melakukan apa yang dilarang oleh bosmu. Terus tiba-tiba kamu minta naik gaji, bos minta dong naik gaji. Nah otomatis gimana? Terjadi nggak naik gajinya? Ya enggak dong, karena kamu melakukan hal-hal yang dilarang oleh bosmu dan kamu minta-minta, tentu saja kamu nggak didengerin sama bosmu. Setuju ya? Nah, di sini koneksi kita dengan Tuhan ini harus selaras ya. Artinya kita memperbaiki diri kita, terus memperbaiki diri, memperbaiki diri ya, hingga akhirnya Tuhan mengkonfirmasi yes, kun ya, terjadi keajaiban, terjadi hal yang tidak terduga. Ini penting banget. Nah, jadi Anda harus tahu di sini ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, berarti apa itu namanya? Dosa. Nah, dosa inilah yang menghambat pipa rezeki Anda. Jadi ini saya gambarkan, ini kamu. Ini ada pipa. Ya enggak? Ini ada pipa dan di sini adalah rezeki. Dan dosa ini akan menghambat pipa ini. Yang seharusnya kamu dapat 10 juta dalam waktu 1 hari misalkan ya, itu akan menjadi cuma 300.000 dalam sehari. Yang seharusnya kamu sebulan bisa dapat 1 miliar ya, itu kamu cuma dapat 50 juta. Paham ya? Itu karena, coba koreksi Anda sendiri, bisa jadi dosa ini masih menghambat pipa ini. Jadi perbaiki hubungan Anda dengan Tuhan. Ibadah-ibadah yang wajib bagaimana ya, dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, itu boleh ya, yang penting yang wajib dulu, dan terutama hindarkan diri dari dosa ya. Dosa-dosa ini penting, ini menghambat rezeki. Coba cek, kamu masih mainan riba nggak? Masih main riba nggak? Padahal kalau riba itu kan jelas pasti terperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada ayat dalam Quran ya. Saya rasa kalau teman-teman punya hutang riba hari ini, saya doakan segera cepat dilunas, segera cepat bisa lunas semua. Amin ya. Amin. Jadi dihilangkan dulu karena riba itu dosa. Bagi yang udah terlanjur nggak apa-apa ya, nggak usah pesimis. Anda nggak usah pesimis. Nanti mencari cara bagaimana biar cepat lunas, gitu ya. Tetap simak video-video di channel ini. Nah, jadi hubungan Anda dengan Tuhan ini bagaimana? Terus dosa-dosa ini loh. Kalau kamu masih terus melakukan ini, ya wajar aja. Ini pipamu ini macet gitu loh, kayak ada banyak sampah di sini, paham ya? Jadi rezeki nggak bisa ngalir maksimal. Ya, caranya gimana Mas? Ya hilangkan ini, ya hilangin.
Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah tentang keuangan, bingung mencari penghasilan dan sebagainya, saya sedang membuka kelas yang namanya X Mentoring. Di X Mentoring Anda akan belajar bagaimana caranya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan yang terus-menerus dari ide, hobi, atau pengalaman Anda. Dan itu semuanya sudah saya buktikan. Dan Anda juga akan saya ajari bagaimana caranya bikin produk sendiri dengan mudah, dengan modal minim, dan bagaimana caranya melariskan. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari langsung bersama saya. Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari nol. Cek linknya ada di link deskripsi xmentoring.id. Saya tunggu Anda di kelas. Oke, itu tadi udah mulai paham ya. Jadi bersihkan dirimu dulu, perbaiki hubungan konektivitasmu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena rezeki itu kecil, sedikit, besar, melimpah, sak gunung ya, itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan ya. Nah, yang kedua, Anda perlu memperhatikan ini, sepasang bidadari. Saya bilang, ya, sepasang bidadari. Siapa itu sepasang bidadari? Sepasang bidadari adalah yang pertama adalah pasangan Anda. Jadi bisa suami atau bisa istri. Jadi perbaiki hubungan Anda dengan pasangan Anda. Bisa suami Anda, bisa istri Anda. Istri butuh doa dari suami. Suami juga butuh doa dari istri. Dan ini harus selaras. Jadi kalau Anda punya kepinginan apa, selaraskan impian Anda dengan pasangan. Contoh nih, misalkan pengen punya mobil baru. Cerita kepada pasangan, selaraskan. Aku pengennya warna merah, Pak. Aku pengennya warna hitam ya. Itu nggak bisa. Ya. Harus selaras. Sama-sama kepinginnya apa. Warnanya merah ya merah. Gitu ya. Jadi harus selaras. Dan ini penting banget ya. Jadi nomor satu adalah pasangan. Oke. Istri butuh doa suami. Suami butuh doa istri. Harus saling melengkapi. Kalau pengen punya keinginan ya tadi. Diskusikan bareng. Didiskusikan bareng. Saling dukung, saling support. Setuju ya? Nah, jadi kalau Anda sering berantem, rezekinya macet, gitu ya. Sering berantem, rezekinya macet. Jadi mending saling minta maaf aja, rukun, gitu ya. Mungkin hari ini yang nonton video ini lagi ada marah-marahan sama istri sama suami, segera minta maaf ya, biar rezekinya biar ngalir lagi. Nih, penting. Yang kedua adalah, jadi sepasang bidadari ini satu pasangan, bisa suami Anda atau istri Anda. Yang kedua adalah orang tua. Saya namakan sepasang bidadari ini luar biasa karena kita ini lahir di dunia ini kalau nggak dari perut ibu kita, perut siapa lagi gitu ya, tetap dari perut orang tua. Nah, orang tua ini ada dua, orang tua kandung, orang tua kita yang kandung atau mertua. Mertua juga termasuk orang tua kita ya. Mertua juga termasuk orang tua kita. Ini sepasang bidadari. Nah, kalau kita pengen sukses, kita perbaiki hubungan kita sama orang tua, entah itu orang tua kandung atau orang tua mertua, semuanya ya. Minta doa ke mereka, minta maaf ke mereka, minta doa ke mereka, karena ini nanti juga akan bisa menghambat. Restu orang tua adalah luar biasa. Doanya juga terkabul, mustajab doanya. Bagus. Jadi bagi hari ini, kamu yang merasa, wah kok nggak sampai-sampai ya rezeki kok seret dan sebagainya, coba kamu perbaiki hubungan dengan pasangan dan orang tua. Ini penting, ini koreksi buat diri kita masing-masing ya, koreksi. Dan ini terutama adalah pengingat untuk diri saya sendiri, setuju ya? Jadi tidak ada di sini saya menggurui, tidak ada, saya sharing aja. Nah, ini penting banget sepasang bidadari ini kalau kepingin rezeki dahsyat, rezeki luar biasa. Mertua ini adalah orang tua dari pasangan kita. Ini pun juga perlu kita sayangi ya. Kita minta maaf. Karena kita itu kadang sebagai anak itu kadang kita nggak ngerasa gitu loh. Kita ada salah ke orang tua gitu, kadang kita nggak ngerasa saking deketnya gitu ya. Mending lebih baik langsung aja minta maaf. Atau mungkin yang sudah lama nggak telepon orang tuanya, Anda bisa telepon tanya kabar. Mae, gimana kabarnya? Bu, gimana kabarnya? Gitu ya. Jadi ini harus connect terus ya, harus connect terus, minta doa terus, minta doa terus, minta doa terus sama pasangan, minta doa terus sama orang tua. Ini penting banget untuk ngalirin pintu rezeki. Dahsyat ya. Jadi yang kedua tadi apa? Sepasang bidadari. Oke, tadi yang pertama sudah ya. Yang pertama adalah koneksi dengan Tuhan, yang kedua adalah sepasang bidadari, yang ketiga adalah pemantasan diri. Pemantasan diri. Ini contoh nih. Pemantasan diri ini contoh gini. Kamu jomblo hari ini. Ini aku sambil bahasa gampang aja ya biar bisa dimengerti ya. Kamu hari ini jomblo. Kamu pengen punya, ini cowok nih karena tak lihat viewer saya banyak yang cowok ya, banyak yang cowok juga.
Kamu pengen punya pasangan yang muslimah, rajin ngaji dan sebagainya, gitu ya. Tapi kamu sendiri nggak pernah sholat, kamu sendiri nggak pernah baca Quran, ya. Mainnya nggak di masjid, tapi di tempat-tempat yang nggak jelas, gitu ya. Nah, otomatis kepenginnya yang seperti itu, tapi kamu tidak mau merubah dirimu, ya susah, gitu loh. Oleh karena itu kita butuh pemantasan diri. Contohnya nih juga pengen beli sepeda motor, ya baru Scoopy misalkan, tapi nggak tahu harganya berapa, ya nggak tahu harganya berapa, naik motor pun juga belum bisa. Nah kira-kira gimana? Cepat atau lambat terwujudnya? Ya lambat, oh, naik motor aja nggak bisa, pengen Scoopy. Nah jadi pemantasan diri ini penting. Pemantasan diri itu gini, ini adalah diri kamu, ya. Kamu pengen sesuatu, entah itu apa, sembarang, bisa rumah, bisa apa, barang atau bisa istri atau suami tadi ya, apapun itu keinginanmu, kamu lakukan pemantasan diri. Contoh, kamu pengen mobil, sudah bisa nyetir belum? Belum, belajar ya. Jadi belajar nyetir dulu. Belum punya mobil nggak apa-apa, yang penting belajar nyetir dulu. Terus pengen sepeda motor, sudah bisa belum naik motor? Bisa ya, bisa naik motor. Nah, pernah nggak naiki motor Scoopy? Belum. Kalau belum gimana? Pinjem teman, ngerasain gimana rasanya naik Scoopy. Jadi ini pemantasan diri, memantaskan diri. Jadi oke, saya bilang gini, ini sesuatu yang kamu pengen, ya. Ini sesuatu yang kamu pengen. Kalau posisimu di sini, kira-kira jangkau nggak? Nanjak kan ya, jalannya nanjak nih, susah. Tapi kalau ini yang kamu pengen dan kamu bisa di atasnya begini, gampang nggak? Gampang, karena tinggal melorot aja gini, ya. Paham ya? Nah, ini yang kamu pengen, ini yang kamu pengen. Kalau sejajar gini juga enak, ya. Pokoknya kamu harus selaras atau pantas seperti ini, atau kamu di atasnya seperti ini, ya. Contoh, biasa beli mobil, beli motor gampang nggak? Gampang, setuju ya? Uangnya itu biasa beli mobil. Aku beli mobil ini, beli mobil ini, beli mobil ini. Bisa beli motor, gampang ya? Nah, seperti ini kelasnya kan begini, sudah. Nah, kalau begini ya Anda harus, pokoknya Anda melakukan pemantasan diri. Banyak orang itu punya banyak keinginan, tapi dia tidak berusaha untuk memantaskan dirinya. Itu loh maksudnya. Nah, ini penting banget. Pemantasan diri adalah, ini juga bagian dari ikhtiar, ya. Bagian dari ikhtiar. Mempelajari itu. Nah, ini penting banget ya, teman-teman. Bisa jadi ya, Tuhan merasa kamu belum pantas, makanya belum dikasih itu. Ya, bisa jadi Tuhan memang sengaja menunda, belum dikasih itu karena memang Tuhan merasa kamu belum pantas, itu ya. Tapi yang jelas, rencana Tuhan, rencana Allah adalah yang terbaik, lebih baik dari rencanamu gitu loh. Jadi kamu jangan, wah ini aku pengen ini kok dapatnya ini. Nah, itu kan rencanamu kemarin. Allah, Tuhan punya rencana beda, dan itu adalah yang terbaik, ya. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, lebih baik dari rencanamu. Paham ya di situ? Oke, jadi semoga video ini bisa bermanfaat. Silahkan tuliskan apapun di komentar, pertanyaan atau apa boleh, dan follow Instagram saya di @yangsundawa. Oke, semoga bermanfaat. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.